Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah sumber kehidupan kami. Pagi ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan di pagi hari ini ya Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami boleh memenuhi undangan-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Untuk pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Untuk Engkau mampukan kami mengerti memahami firman-Mu sehingga kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Kau sendiri yang berkati, Kau sendiri yang mampukan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan untuk minggu pagi hari ini ada 4 bacaan. Bacaan yang pertama terambil dari 2 Samuel 7 ayat 1-11, dilanjutkan ayat 16. Kemudian tanggapan dari Mazmur 89 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 19-26. Bacaan yang kedua yaitu dari Roma 16 ayat 25-27. Bacaan Injil terambil dari Injil Lukas 1 ayat 26-38. Saya hanya akan membacakan bacaan Injil yaitu Injil Lukas 1 ayat 26-38 sebagai dasar khotbah pada pagi hari ini. Injil Lukas 1 ayat 26-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu,
ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Salam. Masih semangat ya Bapak Ibu, dan masih dalam masa pandemi saat ini di mana COVID-19 bukan semakin berkurang tapi malah semakin bertambah. Tapi kita tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita di dalam melewati pandemi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum saya masuk di dalam khotbah, karena pada hari ini semua yang melayani adalah ibu-ibu. Karena dalam memperingati untuk Hari Ibu tanggal 22 Desember nanti. Walaupun ini masih tanggal 20, tapi kami ibu-ibu PWJ pada hari ini nanti akan memperingati Hari Ibu. Dan saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di tempat ibadah Karanglo terkhusus, dan secara umum di ibu-ibu di seluruh GKJ Beringin dan seluruh ibu-ibu di Indonesia. Kami mengucapkan kepada ibu-ibu untuk tetap mau berkarya, berdaya, seperti tema pada peringatan ibu-ibu, Hari Ibu pada tahun ini, yaitu Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Demikian yang saya sampaikan untuk berkaitan dengan Hari Ibu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, khotbah Minggu pagi hari ini bertema Penerus Tahta Daud. Penerus tahta Daud. Berbicara tentang penerus tahta, kita pasti akan melihat tentang silsilah keluarga. Apa sih silsilah keluarga? Silsilah keluarga yaitu rangkaian susunan keluarga dari atas ke bawah dan dari samping dengan menyebutkan nama keluarganya, atau suatu daftar susunan nama-nama orang yang merupakan susunan keturunan dari suatu warga atau dinasti. Nah, manfaat dari silsilah itu sendiri apa? Manfaat dari silsilah itu yaitu kita sebagai keturunan dari silsilah itu bisa belajar tentang sejarah kehidupan leluhur kita. Tentang apa? Sejarah tentang apa? Yaitu sejarah tentang kasih, tentang keberanian, tentang iman leluhur kita. Sehingga kita bisa melanjutkan penggenapan cita-cita, harapan dari leluhur kita. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan kepada generasi penerus.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, silsilah keluarga biasanya disampaikan oleh orang tua saat sebuah keluarga itu berkumpul. Biasanya dalam acara seperti kita Natal, kita berkumpul, pasti kita akan menceritakan, tidak hanya bercerita saat kehidupan kita pribadi lepas pribadi, pasti kita akan berkumpul, saat berkumpul itu kita akan bercerita tentang leluhur kita, nenek moyang kita, mbah-mbah kita, bagaimana mereka dulu. Nah, sehingga anak cucu kita yang tadinya tidak tahu jadi mengerti. Oh, ini silsilah keluarga kita. Ini silsilah keluarga saya, leluhur saya, mbah-mbah saya. Nah, setelah kita tahu siapa leluhur kita, siapa mbah-mbah kita, pasti kita akan bangga karena mendengar cerita dari orang tua kita bahwa leluhur kita dulu itu adalah seorang yang upamanya pahlawan atau seorang guru yang bijaksana dan seterusnya. Pasti kita akan merasakan rasa bangga itu mempunyai seorang leluhur yang baik, yang bijaksana. Nah, apakah kita hanya setelah kita mendengar cerita tersebut, silsilah tersebut, kita hanya ingin hanya merasa bangga saja? Pasti tidak. Kita tidak boleh berhenti untuk merasa bangga saja, tetapi kita harus mampu melakukan apa yang menjadi, seperti saya katakan tadi, penggenapan cita-cita leluhur kita, sehingga apa yang menjadi harapan leluhur kita boleh tercapai lewat anak cucunya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa yang kaitannya dengan apa yang saya ceritakan tadi dengan penerus tahta Daud? Penerus tahta Daud, kalau kita mau mengetahui siapa penerus tahta Daud, pasti kita akan berbicara tentang silsilah Daud. Nah, untuk mengetahui silsilah Daud, kita perlu membaca, melihat kembali, atau tadi sudah saya bacakan di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita bahas bersama. Tapi sebelumnya, Bapak, Ibu, dan saudara, kita sering mendengar lagu malam Natal, bahkan sebelum hari Natal. Di awal Desember, di pusat-pusat perbelanjaan, kita sudah sering mendengarkan lagu Natal, terkhusus lagu malam Natal. Di dalam lagu malam Natal ini, ada satu kalimat yang mengatakan Kristus adalah anak Daud. Kalau kita sebagai orang percaya, pasti kita akan kita akan biasa saja karena kita akan mengamini, karena kita percaya bahwa Kristus adalah anak Daud. Tetapi bagaimana kita menjelaskan bahwa Kristus itu adalah anak Daud untuk orang lain, orang yang belum percaya, atau kepada anak-anak yang masih belum mengerti? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, untuk bagaimana kita menjelaskan itu? Padahal kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah dikandung oleh Roh Kudus, dan Yusuf adalah ayah secara jasmaniahnya. Untuk kita boleh mengetahui hal tersebut, maka kita kembali melihat silsilah Daud tentang urut-urutan keluarga hingga sampai ke
Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam Lukas yang sudah saya bacakan tadi, Lukas 1 ayat 26-38, bahwa Allah mengutus malaikat untuk menemui Maria. Jadi Allah memilih Maria lewat malaikat. Allah memilih Maria bukan hanya sekedar memilih, tetapi Allah memilih Maria ada tujuannya, yaitu untuk menggenapi janji Allah. Janji Allah yang terdapat dalam 2 Samuel 7, yaitu tentang Allah akan mengokohkan tahta Daud melalui keturunannya. Nah, kalau kita lihat dari sini, apakah Maria itu keturunan Daud? Padahal di Injil Lukas dan Injil Lukas dan Matius secara eksplisit Yusuf adalah keturunan Daud, bukan Maria. Bagaimana kita menjelaskan, untuk penjelasan hal ini? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwa bahwa Yusuf adalah ayah Yesus, tetapi bukan secara jasmani. Bahwa Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Dan Injil Matius dan Lukas pada waktu itu dibuat dalam konteks atau ditulis di dalam konteks masyarakat patriarkal, di mana istri tidak pernah ditulis dalam silsilah keluarga. Yang ditulis adalah nama suami. Dan tradisi pada bangsa Yahudi pada waktu itu, garis keturunan istri, garis keturunan melalui istri akan ditulis bukan nama istrinya, tetapi ditulis atas nama suaminya. Jadi di dalam hal ini jelas terlihat bahwa Yusuf adalah keturunan Daud melalui Salomo. Dan Maria adalah keturunan Daud melalui Nathan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jadi secara hukum dan jasmani, Yesus dilahirkan, Maria adalah keturunan Daud. Kemudian di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunannya, atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pernyataan malaikat Tuhan ini juga merupakan acuan yang sangat mendasar untuk menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Seperti dalam kalimat bahwa ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, itu yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan Daud melalui Maria. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih,
melalui silsilah Tuhan Yesus, dari silsilah garis Yusuf maupun Maria, kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar keturunan Daud. Tetapi di sini ada perbedaan antara kerajaan yang diusung Daud dan Tuhan Yesus. Kerajaan yang diusung oleh Daud yaitu kerajaan secara politis, sedangkan kerajaan yang diusung oleh Tuhan Yesus yaitu kerajaan secara teologis. Kerajaan Allah di mana Dia di situ, Dia berkuasa, bertahta. Lingkupnya tidak hanya tanah perjanjian, tetapi seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus di dalam hal ini membawa misi untuk keselamatan seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, karena kasih Allah kepada kita, maka diutuslah anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita manusia sebagai orang-orang yang berdosa. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita menjadi manusia yang baru. Sebagai manusia yang baru, kita mempunyai silsilah iman. Silsilah iman kita adalah sebagai keturunan kerajaan Allah. Sebagai keturunan kerajaan Allah, kita mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah keturunan kerajaan Allah, pasti kita akan merasa bangga. Seperti saya katakan tadi, kalau kita tahu leluhur kita, pasti kita akan bangga akan leluhur kita. Demikian juga dalam silsilah iman kita, kita pasti akan bangga dengan sebutan bahwa kita anak-anak Allah yang merupakan keturunan kerajaan Allah dan mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa kita tidak bisa berhenti dengan merasa bangga saja atas nilai-nilai kerajaan Allah, tetapi bagaimana kita mampu menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa nilai-nilai kerajaan Allah itu? Yaitu tentang kasih, tentang iman kita kepada Tuhan, tentang kebijaksanaan, tentang pemeliharaan iman kita, dan masih banyak lagi hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan tentang nilai Tuhan Yesus, tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam rangka memperingati Hari Ibu, mungkin ini hanya saya gatok-gatokkan, semoga jadi gatok. Saya contohkan bahwa bagaimana peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga sebagai pewaris nilai-nilai kerajaan Allah. Seorang ibu sangat berperan di sini, berperan di dalam pendidikan keimanan di dalam keluarga kepada anak-anak. Seorang ibu bisa membimbing anak-anaknya untuk tahu bagaimana yang benar untuk kepribadiannya, untuk pribadinya, dan untuk imannya sendiri. Sehingga anak-anak kita tetap terpelihara imannya, walaupun pada masa saat ini, masa di mana kita hidup di dalam lingkup yang begitu sepertinya kita ini dekat tetapi ternyata jauh lewat HP, lewat sosial media yang ada saat ini, sehingga anak-anak kita
tidak terjerumus di dalam hal tersebut, tetapi tetap mempunyai kekuatan pribadi yang baik, nilai-nilai iman yang begitu kuat sehingga tetap menjalani hidup seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai seorang ibu, pasti dalam menjalani kehidupan keluarga, seorang ibu yang bekerja, saat ini banyak seorang ibu yang bekerja pasti akan merasa berat di dalam membagi waktunya. Oleh karena itu perlu sekali kita memperhatikan, membagi waktu kita baik dalam pekerjaan, dalam membina kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan iman. Nah, sebagai pewaris kerajaan Allah, seorang ibu seperti tadi saya katakan di awal bahwa tema Hari Ibu pada tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Tetapi untuk kita sebagai orang percaya, ibu-ibu berdaya keluarga akan maju. Amin.